Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel Alphatech. Di video kali ini kita akan mereview satu paket pesanan dari Mimika Papua, dipesan oleh Bapak Yusran Naim. Jadi kebutuhannya adalah untuk backup server ya, kebutuhan server internet, dan beliau memesan satu paket inverter hybrid sudah dilengkapi dengan MPPT ATS tanpa jeda. Kapasitas inverter ini 2000 watt real pure sine wave, kemudian baterainya 100 Ah 48 volt. Dikatakan hybrid karena untuk sistem sumber chargingnya ini bisa dari PLN maupun dari solar panel. Kemudian untuk penghandelan beban juga dapat diprioritaskan, yakni inverter sebagai yang utama ataupun PLN sebagai yang utama. Langsung saja kita lihat panel-panelnya. Jadi di sisi depan di sini bisa dilihat ini display untuk tampilannya dan untuk menyeting parameter-parameternya. Di sini ada satu unit kipas, tombol power, lalu di sini adalah baterai, tombol untuk menghidupkan baterai, lalu di sini sudah kita beri juga kabel jumper. Nah, di sini di kabel jumper ini kita lengkapi dengan MCB, ada dua, yang MCB baterai yang ini ya, yang biru, sedangkan yang ini adalah soft start ya. Soft start ini fungsinya untuk awal pertama menghidupkan inverter supaya baterai tidak protek karena pengisian elko saat inverter terhubung dengan baterai. Jadi start ini fungsinya untuk mengatasi lonjakan beban yang berlebih ya ketika inverter akan dihidupkan. Di sini ada dua panel kipas, yang ini untuk udara dingin masuk, yang ini untuk membuang udara panas. Kemudian di bagian belakang ini adalah terminal untuk baterai positif, negatif ya, yang ini. Lalu ada juga covernya, nanti bisa dipasang di sini ya, tinggal digeser begini. Lalu kemudian kita juga sudah sediakan juga kabel solar panel khusus merek Slow Cable 4 mili, dan ini panjangnya 10 meter. Sudah kita beri konektor NC4, tinggal nanti dihubungkan ke solar panel ya. Yang ini bertanda negatif, ini nanti dihubungkan ke positif solar panel, sedangkan ini ke negatif solar panel. Kalau di sini positif ya. Ini dihubungkan yang kanan ini dihubungkan ke negatif dari solar panel, dan ini sudah kita kasih tanda merah ini untuk positif solar panel, yang hitam ini negatif. Jadi di sini ada beberapa terminal. Yang ini tertulis ini PV ya, penutupan kabel positif negatif. PV itu photovoltaik, artinya input dari solar panel. Ini nanti menuju ke MPPT di bagian dalam unit inverternya. Kemudian yang ini ada AC input ya, line, ground, dan netral. Bisa digunakan ataupun tidak untuk groundnya. Yang L dan N ini menuju ke sumber listrik PLN. Ini sudah saya kasih stop kontak, nanti kita buat tes. Lalu yang ini untuk output sama, untuk AC outputnya line, netral, dan tengah ini ground. Nah, sudah saya kasih stop kontak juga. Kemudian di sini ada tiga buah MCB. Yang ini MCB untuk solar panel input ya, menggunakan MCB 2P. Jadi ketika solar panel ini dihubungkan ya, ini dimatikan dulu, solar panel dihubungkan, kemudian ini nanti di on kan. Lalu yang ini untuk MCB AC input. Jadi ini ketika dihubung ke listrik ini dinyalakan. Kalau ini posisi mati, maka input dari listrik tidak akan masuk. Sedangkan ini adalah MCB dari AC output atau MCB ini ya. Jadi ini diproteksi oleh MCB yang paling kanan, yang tengah ini untuk memproteksi AC input, yang paling kiri ini untuk memproteksi dari solar panel.
itu adalah panel-panel yang ada di bagian belakang. Di sini juga sudah diberikan besi siku. Ini fungsinya agar ketika box ini diberdirikan itu tidak akan merusak bagian ini ya. Ini kan menonjol, jadi supaya tidak rusak ada besi siku pengamannya. Nah, lalu untuk dimensinya ini cocok untuk rak mount. Jadi untuk besi model rak mount ya yang ada di ruang server biasanya. Jadi ini bisa masuk. Berikut dengan baterainya. Jadi dimensi lebarnya sama. Bisa dilihat di sini. Nah, di sini juga ada satu kipas untuk udara masuk. Nah, langsung saja kita hidupkan. Jadi setelah baterai terkoneksi dengan benar, positif, negatif, jangan sampai terbalik. Kemudian solar panel ini juga sudah terhubung. Ini juga semuanya sudah terhubung. Posisi MCB off semua. Kita akan hidupkan dengan cara soft start. Kita hidupkan terlebih dahulu seperti ini. Oh ya, baterai belum saya hidupkan ya. Jadi baterai ini ada on off nya sekaligus tombol reset. Nah, ini saya on kan. Oke, baterai sudah on. Untuk baterai ini sudah kita setting melalui software. Jadi biasanya baterai-baterai seperti ini itu dilimit untuk arus chargingnya, sehingga tidak bisa atau kurang cocok untuk PLTS ya. Nah, tapi sudah kita sesuaikan, sudah kita setting arus chargingnya itu limitnya sudah kita buka, termasuk juga arus untuk bebannya sudah kita buka. Kita batasi sesuai dengan kapasitas kemampuan dari baterai ini. Langsung saja, baterai sudah aktif. Soft start kita hidupkan. Oke. Setelah itu baru MCB utama kita hidupkan. Soft start bisa dimatikan. Sekarang kita hidupkan inverter dengan cara menekan beberapa detik. 1, 2. Kipas hidup untuk beberapa saat. Kipas sudah berhenti. Sekarang kita lihat di sini. Nah, baterai tegangannya 49,3. Untuk persentase ini memang kurang akurat ya, karena persentase ini mengacu pada level tegangan, sedangkan level 4 ini rentang tegangannya itu sangat pendek sehingga tidak bisa merepresentasikan kapasitas real dari baterai tersebut ya. Baterai ini masih full ya. Oke. Jadi di sini bisa kita lihat untuk baterai, kita lihat settingan baterai. Sini sudah kita setting untuk baterai, kita setting di protect 45 volt. Kemudian alarm low-nya, low voltage-nya, alarmnya di 47 volt. Kemudian untuk recovery-nya di 46 volt. Kemudian untuk high volt protect-nya di 54 volt. Ya, ini bisa kita rubah settingannya di bagian sini atur ya. Nah, ini bisa kita rubah angkanya kalau misalnya mau disesuaikan kembali ya. Settingan yang bisa saya gunakan ya seperti ini. Oke, ini untuk Levo 4 15S yang kita gunakan sekarang ini. Lalu kalau pakai aki ya Pak, pilih ini ya, lead acid atau lithium. User ini berarti parameter setiap tegangannya ini kita setting sendiri, kita atur angkanya sendiri ya. Makanya kita gunakan user. Protect di 54 volt. Low volt recovery-nya 46, low volt alarmnya di 47, low volt protect-nya di 45. Kita kembali. Lalu kemudian di sini ini adalah informasi yang ada di solar panel. Jadi karena ini malam hari tidak terhubung ke solar panel, maka informasi di sini tegangan 0. Ini dari panel surya ya. Tegangannya 0, arusnya juga 0.
Lalu untuk pengisian tegangannya 49, arusnya 0 karena tidak ada pengisian dari solar panel. Jadi ini untuk menampilkan arus pengisian baterai dan tegangan baterai. Ini arus pengisian sebelum masuk MPPT, jadi dari solar panel, dan tegangan dari solar panel. Dan perlu saya informasikan untuk sistem baterai 48 volt ini MPPT-nya disarankan menggunakan input solar panel dengan tegangan maksimum di 150 volt ya. Jadi sebaiknya di 80 sampai 150 volt, jangan melebihi 150 volt atau kurang dari 80 volt supaya hasilnya maksimal. Itu untuk input solar panelnya. Nanti dayanya juga akan tampil di sini, berapa watt dari solar panel yang masuk, kemudian daya total dalam bentuk kWh. Jadi dari awal terhubung dengan solar panel hingga akhir itu akan terakumulasi di sini. Sedangkan ini untuk produksi harian dari solar panel dalam kWh. Oke, seperti itu. Nah, ini ada pengaturan juga. Nah, ini kita atur untuk MPPT-nya, book dan floatnya di 54 volt. Jadi fullnya dia akan stop pada saat baterai itu menyentuh 54 volt. Untuk nominal arusnya ini maksimum di 60 volt, tetap kita buat 60 ampere ya, karena MPPT ini 60 ampere, jadi kita setting di maksimum 60 ampere supaya hasilnya maksimal. Seperti itu. Kita kembali lagi. Lalu untuk yang ini, nah, di sini ada beberapa parameter ini untuk pengaturan bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kemudian ini tidak kita gunakan ya, tidak ada untuk RS485-nya. Lalu di sini ada prioritas. Prioritas ini untuk menentukan mana yang sedang beroperasi yang utama. Jadi prioritas DC itu artinya prioritasnya adalah baterai. Jadi selama baterai itu tegangannya berada dalam level yang aman, maka seluruh beban akan di-cover oleh inverter, oleh baterai ya. Sehingga AC itu dia hanya sebagai backup ya. Jadi ketika dipilih prioritas DC ini artinya baterai sebagai yang utama menyuplai beban, AC ini sebagai backup. Sebaliknya prioritas AC ini dia akan standby baterai ini selama ada input dari listrik PLN ya. Jadi baterai ini sebagai backup ya. Tinggal nanti dipilih mau mana yang diprioritaskan. Saya kembalikan ke prioritas DC atau berprioritas ke baterai. Kemudian ATS ini untuk mengatur kapan dia berpindah berdasarkan tegangan baterai. Jadi LVD itu sebagai indikator pada tegangan berapa dia akan switch atau berpindah. Contoh di sini 47,0, artinya saat ini baterai kan di level 49 tadi ya. Nah, 49. Ketika baterai menyentuh 47 ya. Kan ini prioritasnya DC atau prioritas baterai. Nah, seiring penggunaan baterai ini kan menyuplai beban. Nah, tegangan baterai akan berangsur-angsur turun. Ketika menyentuh 47 volt, maka itu sebagai indikator untuk mendeteksi bahwa baterai sudah keadaan low dan akan berpindah secara otomatis ke PLN. Nah, nanti ketika berpindah ke PLN, maka baterai itu akan terisi atau dicas oleh PLN berikut dengan PLN menyuplai beban. Nah, dan ketika menyentuh tegangan 49 volt, jadi baterai ini ketika levelnya 49 volt, dia akan kembali lagi switch ke baterai, bebannya akan over ke baterai lagi, begitu seterusnya ya. Ini bisa kita setting, kita sesuaikan juga mau di tegangan berapa ya.
Kemudian oh ya ini. Nah, di sini untuk parameter AC input, jadi inverter ini kita setting di 270 volt batas atasnya. Artinya jika input dari PLN itu tidak stabil, misalnya 300 volt, maka secara otomatis akan memproteksi supaya inverter tidak mengalami kerusakan. Untuk batas bawah juga demikian. Ketika AC input tegangan dari PLN itu 145 ke bawah, itu secara otomatis inverter ini tidak akan memindahkan sumbernya ke PLN, atau dengan kata lain ketika batas bawah itu berada di atau tegangan PLN itu ada di 145 ke bawah, maka dianggap tidak aman, sehingga AC input itu akan menolak, atau sederhananya itu inverter ini akan mengabaikan, jadi akan menyetop agar AC input itu tidak masuk ke inverter, kurang lebih seperti itu. Lalu di sini kita bisa setting juga arus pengisian selama terhubung ke PLN berapa. Nah, di sini kan kita setting untuk fullnya di 54 volt untuk baterainya. Lalu arusnya kita mau isi berapa. Kalau misalnya kita tidak ingin pengecasannya dari listrik PLN, maka kita isi paling kecil 1 ampere ya. 1 ampere. Jadi paling kecil 1 ampere ya. 1 ampere itu berarti pengisian sekitar 54 watt yang akan masuk ke baterai ya. Tapi kalau kita menginginkan pengisian dari PLN, misalnya kita setting 10 ampere. 10 ampere itu setara 540 watt ya, 54 kali 10. Jadi 540 watt yang akan dibutuhkan daya dari PLN untuk mengisi baterai ini dari 0 sampai penuh. Jadi tinggal diatur nanti mau di berapa ampere. Saya buat 5 ampere ya, nanti bisa disetting kembali kalau kurang. Kemudian ini adalah volt dari outputnya, frekuensinya 0 watt karena belum ada beban. Kita akan coba sistem ATS nya ya, kita akan kasih beban lampu. Oke, jadi ini sudah terhubung AC inputnya ke listrik. Lalu ini beban lampunya. Saya akan hidupkan untuk AC outputnya. Nah, ini AC output sudah terhubung ke beban. Lalu kemudian AC input saya akan hubungkan ini ya. Jadi baterai ya, sekarang prioritas ada di baterai. Dia menyuplai beban. Karena bebannya terlalu kecil, jadi di sini 0 watt ya, tidak mendeteksi beban. Ya, ini tegangan dari input PLN 219. Di sini tidak ada suplai ke inverter karena prioritasnya itu baterai ya. Sekarang kita akan pindah prioritasnya ke PLN, prioritas AC. Oke. Nah, sudah. Jadi posisi dari PLN, dia menyuplai beban sekaligus mengisi baterai. Ya, settingannya tadi 5 ampere. Ya, 5 ampere. Kita lihat berapa. Nah, di sini baterai mulai mengisi 400 berapa ini? 298 ya. Ya, naik turun sekitar 300 watt. Jadi selain menyuplai beban, konsumsi 350 watt ini juga
karena pengisian dari baterai ini ya. Tekan baterai mulai naik menuju ke 50 volt. Ya kan, naik terus sampai 54 volt baru dia akan stop sesuai dengan settingan yang ada di sini 54. Ini kalau saya naikkan menjadi 10 ampere ya, maka konsumsinya akan lebih besar lagi. Kita tunggu beberapa saat. Oke, bisa dilihat di sini 678 watt ya, hampir 700 watt. Jadi kalau 10 ampere, saya akan kembalikan lagi ke 5 ampere saja. Oke, dia turun 470, 450. Nah, dia akan turun menyesuaikan. Biasanya di kisaran 300 watt. Nah, karena ini prioritasnya adalah dari PLN, apa yang terjadi kalau suplai PLN-nya itu hilang? Kita akan coba matikan sumber PLN-nya. Harusnya beban akan langsung pindah ke baterai. Oke. Nah, tanpa jeda, jadi sudah berpindah ke baterai. Nah, baterai menyuplai beban ya. Ketika input PLN masuk lagi, oke, kembali lagi ke PLN seperti itu. Nah, kita sekarang akan coba tes dengan beban yang besar dengan kompor induksi ya. Oke, jadi ini masih prioritas AC ya, AC priority, cuman karena tadi input PLN nya sudah kita cabut, jadi dia over ke baterai. Dan kita akan coba tes dengan beban kompor induksi. Ini kompor induksi 1200 watt ya, PLN sudah saya cabut. Nah, ini kabel dari kompor induksinya sudah nyolok ke stop kontak biru. Sekarang saya akan hidupkan. Oke. Di sini kipas aktif. Ini juga aktif semua. Ini juga aktif. Beban 1300 watt ya, 1300 watt, mengambil sumber dari baterai ya, mengambil sumber dari baterai. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Karena bebannya colokannya tadi cuma satu ya, nggak bisa kita tambah beban, tapi ini sudah disetting. Dia akan protect di sekitar 2000 watt ya, 2100 watt. Jadi inverter ini continue di 2000 watt mampu, cuman karena kita kendala bebannya nggak ada, nanti biar dicoba sendiri sama usernya. Dan untuk inverter yang digunakan ini adalah tipe low frekuensi, pakai trafo toroid ya, trafo donat. Jadi sudah pasti handal ya, handal, dijamin kuat menghandle beban yang besar ya. MPPT-nya juga NPPT yang bagus, pakai induktor 3 biji, kapasitas 60 ampere. Seperti itu teman-teman. Terima kasih sudah menyimak video ini. Mungkin agak berantakan ya, jadi kalau ada kurang jelasnya bisa tuliskan di kolom komentar, dan segera kita akan kirim pesanan ini menuju Mimika Papua. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.